interaksi antara orang tua dan anaknya. Dan yang paling sering kita dapatkan adalah bagaimana orang tua memberikan taujihatnya kepada anak-anaknya. Dan sedikit kita mendapati taujih seorang anak kepada orang tuanya. Misalnya ada satu surat disebut dengan Luqman Al-Hakim, di mana beliau ini adalah bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang soleh. Tapi namanya Harun dimasukkan ke dalam nama dari surat-surat Al-Quran disebabkan karena wasiatnya kepada anak-anaknya, memberikan taujih kepada anak-anaknya untuk mengharapkan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita juga mendapati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkomunikasi dengan putranya yaitu Nabi Ismail, dan keberhasilan beliau dalam mendidik Ismail menjadi seorang laki-laki, seorang remaja yang sangat taat, patuh kepada orang tuanya dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan ujian untuk disembelih. Kembali juga kita dihadapkan interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya, antara Nabi Yakub dengan putra-putranya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana Nabi Yakub diuji berupa anak-anaknya yang berseteru, anak-anaknya yang berusaha untuk menghabisi nyawa adiknya. Dan bagaimana anak-anaknya tidak mau mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Mungkin kisah seorang anak yang memberikan taujih kepada orang tuanya adalah kisah Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, di mana Nabi Ibrahim berusaha untuk senantiasa mengajak ayahnya agar memeluk agama Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia adalah pembuat patung. Tetapi sekalipun seorang anak yang memanggil ayahnya yang belum beragama Islam, tapi tetap cintanya kepada orang tuanya tak pernah surut. Beliau memanggil orang tuanya dengan panggilan-panggilan kesayangan. Maka ini semua memberikan isyarat kepada kita bahwa sebagai orang tua, maka kita tidak bisa cuci tangan terhadap kesolehan anak-anak kita, terhadap arah hidup dari anak-anak kita. Kita memiliki peran yang begitu besar untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang gemilang, masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Sangat bergantung kepada bagaimana kita sebagai orang tua memberikan asupan, tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya kita juga mendapati beberapa dalil, beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan kemudian jaga keluarga kalian dari api neraka. Dikatakan di ahlikum, tidak di azwajikum, karena ahli lebih umum daripada azwaj. Li ahlikum, keluarga kalian, meliputi istri dan anak-anak serta cucu-cucu dan keluarga besarnya. Maka tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka berada di pundak orang tua. Sejauh mana orang tua memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, maka sebanding lurus dengan kesuksesan yang akan diperoleh oleh orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya.
Ketika orang tuanya memberikan pendidikan yang baik, maka insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu kaidah umumnya. Tidak bisa kemudian kita pakai kaidah. Itu buktinya Nabi Nuh gagal mendidik anaknya Kan'an. Kejadian itu hanya sedikit. Orang tua yang kemudian gagal mendidik anak disebutkan dalam Al-Quran itu sangat sedikit. Untuk memberikan celah kepada kita bahwasanya hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, selihai apapun kita dalam mentarbiyah anak, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada anak-anak kita, maka barulah kemudian kita mengatakan halaqatallahu. Saya sudah sampaikan, saya sudah ajarkan, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberikan pendidikan yang baik, namun Allah belum memberikan hidayah. Jangan belum udah pasang, udah pasang. Cari istri yang tidak solehah. Dulu ada cerita di zaman Nabi, seorang anak mukul bapaknya kepelek. Lalu bapaknya ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya kurang ajar. Ngosok anak nempelin saya orang tuanya, bapaknya. Maka anak ini kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya, kenapa kamu berani menempelin bapak kamu? Kata dia, karena bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik. Dia pilihkan ibu yang tidak baik. Dia tidak pernah mengajarkan yang baik-baik. Sehingga kalau kemudian seorang anak memiliki kenakalan seperti itu, diakibatkan karena orang tuanya yang tidak serius dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka kemudian anak ini tidak dikisos, istilahnya tidak diberikan celaan karena memang ada unsur kesalahan dari pendidikan yang diberikan kepada oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kita mendapati dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Wa rajulu ra'in fi baitihi. Seorang laki-laki menjadi pemimpin di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita juga menjadi penanggung jawab, menjadi pengelola rumah suaminya. Sehingga suami istri harus berkolaborasi untuk sama-sama memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Nah, ketika hadis ini disampaikan kepada kita, maka ternyata usaha kita di dunia tidak terhenti saat kita meninggal dunia. Ternyata semua yang kita upayakan, semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa jadi kegagalan kita, ketidakpedulian kita terhadap pendidikan anak-anak kita sangat berpengaruh kepada kesuksesan kita dalam meraih surga. Dan tentu kita tidak menginginkan hal demikian. Kita ingin sukses bersama. Sukses bersama dengan keluarga kita, berkumpul bersama dengan keluarga kita nanti di surga. Kemudian juga hadis Nabi yang sangat familiar kita hafalkan. Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci, dan kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia. Apakah mau dibentuk sebagai orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi, atau menjadi orang Islam, tergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita tetap dalam posisi keislamannya, maka tidak ada yang dirubah. Tujuan kita hanya mempertahankan. Karena pada dasarnya modal yang dimiliki oleh anak kita itu sudah ada.
yaitu ala fitrah, ala tauhid. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita cukup dengan mempertahankan saja, menjaga saja. Jangan ada informasi-informasi buruk dari luar masuk ke dalam. Jangan ada pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke dalam. Yang kemudian menyebabkan mereka terpengaruh adalah karena mereka keluar dari lingkaran kebenaran, bertemu dengan orang-orang yang mempengaruhinya, baik di lingkungan rumahnya, di sekolahannya, di tempat kerjanya, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Tapi ketika dia berada di dalam rumah, berinteraksi dengan kedua orang tuanya saja yang soleh dan solehah, atau di lingkungan atau sekolah yang baik-baik saja, maka insya Allah akan terjaga fitrahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terkait dengan tarbiyatul aulad atau terkait dengan peran orang tua kepada anak ini pelajaran yang sangat luas, sangat panjang, sangat banyak. Menjadi satu mata pelajaran sendiri, bukan sebagai tema dalam sebuah kajian ataupun ceramah. Karena cakupan materi ini sangat-sangat banyak. Dipelajari dalam sekian SKS juga belum tentu selesai. Banyak buku yang berbicara tentang tarbiyatul aulad. Salah satu buku yang sangat bagus ya, yang sangat lengkap adalah Manhaju At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littifaq. Manhaju At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littifaq. Manhaj tarbiyah menurut Nabi, ya, manhaj tarbiyah atau pendidikan anak menurut Nabi. Yang dikarang oleh Abdul Hafidz Suwaid. Kenapa saya bilang ini adalah buku yang mungkin terbaik berkaitan dengan tarbiyatul aulad? Karena selalu dikaitkan dengan dalil. Poin-poin yang diambil itu selalu dikaitkan dengan dalil baik Quran maupun dari hadis. Ya. Ini istimewaannya. Maka salah satu bab yang beliau bahas adalah pedoman-pedoman dasar yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kurang lebih ada 8. Ada 8 poin pedoman dasar yang harus dimiliki oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan tarbiyah Islam. Yang pertama adalah al-qudwah. Yang pertama adalah al-qudwah, keteladanan. Keteladanan. Setiap anak dilahirkan, maka yang pertama kali dia lihat, dia dengar adalah orang tuanya. Karenanya ketika seorang anak baru lahir perlu diadzankan agar suara yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Dan itu menjadi modal bagi dia untuk menjaga fitrahnya. Orang yang paling berperan untuk memberikan masukan kepada anak adalah orang tuanya. Dan seorang anak selalu berusaha untuk meniru baik ucapan maupun perbuatan. Mereka dilahirkan dan diberikan insting untuk meniru. Kalau yang ditiru adalah orang terdekatnya yang baik-baik saja, maka akan bisa mempengaruhi kejiwaannya untuk menjadi orang baik. Tapi kalau orang yang ada di sekitarnya yang akan dia tiru adalah orang-orang yang tidak baik, maka yang akan menformat pikirannya dan kejiwaannya adalah orang-orang yang tidak baik. Inilah pentingnya kenapa harus milih istri yang solehah. Karena keberadaan seorang ibu bersama anaknya lebih banyak daripada bapaknya. Makanya kalau bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk, sama-sama kerja, akhirnya yang mendidik anak kita khadimah, pembantu. Dan pembantu itu biasanya pendidikannya tidak tinggi. Karena kalau tinggi nggak jadi pembantu. Nggak ada kan misalnya pembantu S1 sarjana atau hafal Quran. Kalau begitu mah nikah sama pembantunya aja.
Jadi siapa yang paling sering bersama dengan anak kita, itu yang kemudian akan ditiru. Kalau kemudian yang selalu diucapkan oleh orang tuanya, yang selalu dilakukan oleh orang tuanya adalah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka sudah bisa kita bayangkan anaknya nggak jauh dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ini poin yang pertama. Oleh karena tadi hadis sebutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang akan menformat pikirannya, apakah dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian yang kedua adalah memilih waktu yang tepat untuk menasehati. Memilih waktu yang tepat untuk menasehati. Jadi tidak semua nasihat dilontarkan, ya kan? Dan jangan berhenti untuk menasehati saat dibutuhkan. Karena nasihat yang bukan pada tempatnya maka akan berlalu begitu saja, tidak ada pengaruh sama sekali. Nah kemudian istihad kita mencari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak tentu membutuhkan penelitian. Kita yang tahu kapan yang paling tepat. Namun dari dalil-dalil yang ada, dan dalil-dalil ini adalah ala sabilil mithal, hanya sebagai contoh, kita boleh tambah, adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketika berkendara. Dalilnya adalah ketika Rasulullah memboncengkan sepupunya Ibnu Abbas di belakangnya, ya beliau naik kuda atau naik onta, kemudian beberapa anak seringkali diboncengin oleh Rasulullah, dan setiap diboncengkan itu Rasulullah memberikan nasihat. Ya kan? Kuntu radifa Rasulillah, kata Ibnu Abbas kan gitu. Dulu aku pernah membonceng Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahaka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan. Hadis ini kemudian dijadikan oleh ulama tarbiyah ini, ya, Abdul Hafidz Suwaid ini sebagai dalil bahwa berkendara adalah cara yang sangat efektif untuk bisa mempengaruhi, ya, anak menerima nasihat. Nah, kita bisa coba ya, naik motor. Anak itu sukanya dibonceng. Coba aja, bapaknya baru pulang dari kerja, belum mandi, masih gak enak baunya. Anak sudah menyongsong. Bapak, gitu kan, minta diboncengin padahal sudah di pintu rumah, gitu kan. Cuman 2 meter, 3 meter, anaknya pengen naik. Jadi seorang anak itu senang kalau seandainya diboncengin oleh bapaknya. Dulu saya juga begitu. Dulu waktu bapak saya naik sepeda, dulu kan belum ada motor. Naik sepeda pulang dari sawah misalnya, kita minta supaya diboncengin di sepeda. Dan saya juga pernah mencoba, ya kan, ketika saya jalan naik motor bersama dengan anak, maka saya ajarkan surah Yasin yang tidak pernah dia baca, orang masih TK. Dalam kurun waktu 1 kilometer, 2 kilometer, dia bisa menirukan bacaan Yasin yang saya sampaikan, yang saya berikan 2-3 ayat. Jadi kenapa? Karena anak sedang gembira, anak sedang dalam posisi senang. Jika pada saat itulah pikirannya terbuka dan mudah untuk menerima nasihat. Jadi ini waktu yang tepat, ya kan? Ala sabilil mithal, sebagai contoh saja bahwa Rasulullah menasihati anak itu ketika berada di atas kendaraan. Kemudian yang kedua adalah ketika anak sedang sakit. Jangankan anak, orang tua saja ketika sakit itu sangat membutuhkan nasihat dari orang lain. Ya kan? Dan gak mungkin ada orang sakit dinasihati kemudian nolak. Makanya kemarin kalau ada saudara kita yang sedang masuk rumah sakit,
Yang dipukul sama orang nasihati. Itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Karena menjenguk itu juga menjenguk orang sakit punya pengaruh yang besar. Ketika seseorang sedang bertengkar, saling membenci, kemudian menjenguk, maka akan hilang rasa benci. Orang yang setiap hari saya cela, saya hina, kemudian ketika saya sakit kok dia datang, maka pasti akan luluh hatinya, luluh kebenciannya. Karena ketika orang sedang sakit, itu sedang membutuhkan perhatian. Ini perlu kita baca psikologi orang sakit. Jadi kalau istri kita sedang sakit, maka jangan masuk kerja, temenin istri, karena dia butuh perhatian di sini. Jadi ini yang ada jadi bos-bos ini, kalau ada seorang suami izin istrinya sakit, kasih izin. Karena dia sedang memberikan perhatian kepada istrinya yang selama ini kurang dalam memberikan perhatian kepada istrinya. Dia tinggal kerja terus. Begitu pula seorang anak ketika sakit, dia membutuhkan belayan orang tuanya. Dalilnya adalah, ya Rasulullah kan nggak ada cerita Rasulullah dengan anak kecilnya. Kita sedikit sekali mendapatkan cerita-cerita antara Rasulullah dengan anak-anaknya yang masih kecil. Karena ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi itu ya Zainab sudah remaja, sudah gede, kan? Fatimah juga sedemikian. Tapi sikap Nabi dengan anak-anak kecil yang lainnya yang juga dianggap anaknya, itu yang kemudian dijadikan dalil. Kenapa? Yang meriwayatkan hadis itu kan orang lain. Pernah nggak kita menemukan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak Nabi? Kayaknya nggak ada. Musnad Fatimah, Musnad Zainab, tidak kita temukan. Karena mayoritas mereka meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah. Yang biasanya riwayat-riwayat hadis itu akan disampaikan kepada orang lain setelah Rasulullah meninggal dunia. Kalau Rasulullah masih ada, ngapain kepada sahabat bertanya, langsung aja kepada Rasulullah. Fatimah juga nggak lama hidupnya dengan Rasulullah, itu selisih cuma beberapa bulan saja, 6 bulan saja selisih antara wafatnya Rasulullah dengan Fatimah. Yang lainnya yang mana laki-laki sudah meninggal dunia semua ketika masih kecil. Sehingga yang meriwayatkan hadis adalah orang lain. Maka dalilnya adalah ketika budaknya, pembantunya Rasulullah yang beragama Yahudi, yang selalu berada di rumah Rasulullah untuk membantu keperluan Rasulullah. Jadi di rumah Rasulullah banyak anak-anak. Ada Ibnu Abbas yang juga menjadi pembantu Rasulullah, suka bawain ember kalau buang air. Ada Anas bin Malik, termasuk ini ada anak Yahudi. Ini dia sedang sakit. Kemudian Nabi bertanya, ini anak mana kok gak masuk kerja? Dikasih tahu bahwa anak ini sedang sakit. Dia masih beragama Yahudi, orang tuanya juga masih beragama Yahudi. Lalu Nabi kemudian menjenguknya. Dan ketika menjenguk itulah Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk menasehatinya, untuk mengajaknya masuk Islam. Dan dikatakan, ya fulan aslim, ya fulan masuklah kamu dalam ajaran Islam. Anak ini kemudian menengok bapaknya yang masih Yahudi, dan ternyata bapaknya menganggukkan kepala. Dan kemudian anak ini masuk Islam. Nah, dalil ini kemudian dijadikan oleh ulama tabi'ah ini untuk sebagai dalil bahwa dalam kondisi sakit maka orang membutuhkan perhatian, dan siapa yang memberikan perhatian, memberikan nasihat, maka akan mudah untuk diterima. Makanya pahala orang menjenguk sakit itu besar. Disebutkan ketika kita menjenguk orang sakit dan keluar dari rumah orang yang kita jenguk. Misalnya orang dirawat di rumah sakit, lalu kita datang ke sana, ketika kita keluar, rasa-rasanya kita sendirian, tetapi hakikatnya ada yang mengikuti kita. Yang mengikuti kita itu adalah para malaikat, jumlahnya ada 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kalau jenguknya pagi, maka dia akan memohonkan ampun kepada kita sampai sore. Kalau kita jenguknya sore, maka kita akan dimohonkan ampun sebanyak 70.000 malaikat sampai pagi.
Jadi kita bisa bayangkan kalau kita selalu didoakan para malaikat, mosok kita celaka, mosok kita sengsara, kan enggak didoakan. Ya, jadi budaya menjemur ini perlu kita hidupkan. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat, dan ini adalah lagi-lagi ala sabilil mithal, adalah ketika berada di meja makan, sedang makan. Sehingga ketika makan itu jangan makan masing-masing, makanya bareng-bareng sekeluarga. Kalau kita kerja, ya yang bisa kita kumpul ya makan sore, makan malam, atau sarapan. Kalau kerjanya nggak jauh, kalau siang pasti sendiri di kantor. Jadi di meja makan, dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi makan bersama dengan anak-anak, kemudian ada satu anak yang bahasa kita itu celakuan, ngambil makanan sono sini, ambil sono, ambil sini, ambil sini. Di sini ada nggak begitu? Ya. Lalu Nabi mengajarkan 3 hal. Harusnya kan masih satu aja. Kesalahan anak ini kan cuma satu. Dia makannya celakuan tadi itu, ngambil sono, semua diratain. Kalau prasmanan enak bisa ngambil semuanya. Ini kan nggak prasmanan. Didangkan makanan, harusnya kan dia ngambil makanan yang terdekat dengannya. Masalahnya yang dekat dengannya ini nggak enak. Nggak enak. Yang enak di tempat orang lain, gitu kan. Nah dia ngambil sini, ngambil sono jauh, gitu kan. Itu kesalahan. Tapi Nabi tidak membiarkan kesalahan itu. Ini kan kesalahan terkait dengan adab. Tapi Nabi tidak membiarkan. Lalu ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi untuk memberikan nasihat kepadanya. Yang pertama adalah sambillah, baca bismillah kalau makan. Padahal anak itu kesalahannya bukan tidak baca bismillah, tapi diajarkan tambahan pelajaran, ya kan? Tambahan pelajaran supaya ya, bagi anak-anak lain yang ada masalah dengan makannya tidak membaca bismillah, dia dapat di sini. Dapat nasihat sambillah, baca bismillah kalau makan. Yang kedua adalah wakul biyaminika, makan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Lalu yang ketiga, nah ini nasihatnya terakhir. Jadi anak itu tidak menjadi terpojokkan. Jadi menasihati anak tidak langsung to the point kesalahannya, tapi ada tambahan yang lainnya, ada prolognya, sehingga tidak merasa bahwa dia disalahkan atau dipojokkan. Siapa saja, walaupun benar, tapi disalah-salahin pasti marah. Apalagi salah gitu. Orang salah aja bela-bela pasti, orang salah kemudian ditegur pasti membela diri, berantem jadinya. Coba aja di grup dia, udah tahu salah, udah tahu salah, tapi dia nggak mau disalahin, pasti dia akan bela diri, ya kan? Ini cara mendidik anak. Ya. Jadi tidak langsung to the point kesalahannya, tapi ada tambahannya. Baru kemudian yang berkaitan dengan kesalahannya adalah wakul mimma yalika, makanlah yang terdekat denganmu. Maka yang paling bagus ketika menyajikan makanan itu ya yang rata gitu kan, jangan yang enak-enak di sono semua gitu kan. Kayak di sini gak enak. Nah, kalau seandainya ingin makan yang jauh, minta tolong supaya diambilkan, supaya didekatkan. Jadi ini adalah ala sabilil kita. Ada 3 contoh dari hadis Nabi yang kemudian diambil sebagai, jadi istimbat, disimpulkan oleh para ulama tarbiyah sebagai cara waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Ini poin yang kedua, kan ada 8 tadi. Yang pertama teladan, yang kedua adalah mencari waktu yang tepat. Yang ketiga adalah ini Bang bawa kacamata. Bersikap adil dan tidak pilih kasih. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Quran. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, anak-anaknya Nabi Yakub merasa ayahnya Nabi Yakub ini nggak adil. Kata mereka, ini adik kita, ahabbu ila abina minna. Jadi dia lebih dicintai oleh bapak kita. Sebenarnya sih perasaan saja, gitu kan?
Aslinya si Nabi kan nggak mungkin kemudian tidak adil dalam memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Ya, mungkin karena ini ibunya beda. Jadi Nabi Yakub kan punya 2 istri. Yang istri yang pertama yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang berbuat jahat. Yang kedua adalah anaknya Yusuf dan Binyamin. Itu beda ibu. Jadi karena beda ibu, sehingga kemudian ada sebenarnya rasa hasut, rasa iri. Itu yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf berlaku jahat kepada adik serta bapaknya berarti beda ibu. Tapi alasan yang dia kemukakan adalah bahwa Yusuf ini lebih dicintai oleh orang tuanya daripada diri mereka. Dan itu menjadi sebenarnya sangat wajar saja. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa, sementara Yusuf masih kecil. Biasanya siapapun yang masih kecil lebih diperhatikan daripada yang sudah dewasa, karena yang dewasa sudah pernah diperhatikan ketika dia masih kecil. Dan karena itulah kemudian Nabi Yusuf diperlakukan dengan tidak baik. Maka Nabi selalu berpesan agar kita selalu berbuat adil kepada anak-anak kita, terutama dalam pelayanan memberikan nafkah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ingin memberikan harta kepada anaknya. Ditanya sama Nabi, mau mana mengasih harta kepada anak saya? Nabi bertanya, apakah kamu berikan semua anak-anak kamu harta seperti yang kamu berikan kepada anak kamu itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu jangan kamu lakukan. Kalau kasih satu, kasih semua. Tapi kalau tidak, ya tidak kasih semua. Jangan sampai satu disekolahkan tinggi-tinggi, yang satu nggak disekolahin. Nah, itu bisa menimbulkan rasa benci. Yang satu diumrohkan, yang satu enggak. Yang satu dibangunin rumah, yang satu tidak. Nah, itu bisa pasti punya iri dan akan menjadi persoalan nanti di masa yang akan datang. Ketika bapaknya meninggal dunia, lah kamu enak dibikinin rumah, lah saya belum. Akhirnya rebutan warisan. Jadi berusaha untuk bersikap adil, walaupun adil itu tidak sama persis, tidak mungkin sama persis. Ada selisih-selisih sedikit, tapi jangan sampai mencolok. Jadi harus bersikap adil dan tidak pilih kasih. Jangan sampai seseorang lebih mendapatkan kasih sayang, satu lagi tidak mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang berikutnya adalah memilih atau memenuhi hak-hak anak. Memenuhi hak-hak anak. Jadi anak memiliki hak atas orang tuanya. Di antara hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya adalah hak mendapatkan nafkah yang baik, diberikan makanan yang baik, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan rasa cinta yang baik. Ini hak anak. Dulu ada seorang sahabat tidak pernah mencium anaknya. Jadi ketika dia melihat Sayyidina Umar kalau tidak salah, mencium seorang anak, atau melihat Rasulullah mencium anak, maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kok engkau cium anak? Seakan-akan orang tua yang mencium anaknya itu menurunkan derajatnya. Engkau kan Nabi, engkau kan Rasul, pemimpin negara, masa mencium anak? Maka Nabi kemudian bertanya, berapa anak kamu? Anakku 10. Tapi maqabbalku ahadan, tidak pernah ada yang aku cium. Tidak pernah ada yang aku cium. Maka kata Nabi, man la yarham la yurham. Itu sabab berurutnya begini. Siapa yang tidak mengasihi, memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang. Jadi seorang anak akan menyayangi kita kalau kita menyayanginya. Kalau kita tidak menyayanginya, maka dia tidak akan menyayangi kita. Dan bentuk kasih sayang itu dengan mencium. Maka kalau masih punya anak-anak yang kecil, ya, cium. Dan anak itu senang sekali kalau didekap sama bapaknya,
dipeluk sama orang tuanya itu sangat senang sekali. Itu akan melembutkan kejiwaan anak. Jadi penuhi hak anak. Nabi pernah makan atau minum, kemudian di sebelah kanannya anak kecil, ya. Di sebelah kirinya orang tua. Maka Nabi ketika makannya ini bareng-bareng dan makannya itu gantian, makan atau minum agak lupa, minum atau makan. Kalau nggak salah minum, itu gantian minumnya. Maka ketika Nabi ingin merubah alur putaran, harusnya kan putarannya ke kanan, ya kan? Dari sini kalau mau ngasih giliran ke kanan putar. Tapi yang di sebelahnya anak kecil, Nabi pengen yang mendapatkan minuman ini orang tua di sebelah kirinya. Nabi tidak langsung kemudian memberikan minuman ini kepada orang tua ini di sebelah kirinya. Jatahnya memang jatah seorang anak, tapi yang lebih berhak dan pantas adalah orang tua. Ini adalah hak anak kecil, ya kan, yang harus ditunaikan. Maka Nabi tidak langsung memberikan minuman itu kepada orang tua di sebelah kirinya. Nanti dia protes, itu kan giliran saya, gitu, jatah saya. Maka Nabi minta izin. Nah, boleh nggak minuman ini saya berikan kepada orang di sebelah kiri saya? Ini dalam rangka memberikan hak anak itu, bahwa ini adalah haknya dia. Tidak boleh dirubah tanpa minta izin kepada dia. Maka anak itu enggak, enak aja, saya mau minum bekas engkau. Jadi dia tidak mau untuk minum bekas orang lain, dia ingin minum bekas Rasulullah SAW. Karena bekas minum Nabi itu barokah, itu barokah. Maka kemudian Nabi karena dia nggak mengizinkan, harus diberikan haknya. Makanya minum itu diberikan kepada anak itu, tidak diberikan kepada orang tua. Nah, ini hadis ini kemudian dijadikan dalil sebagai, ya kan, cara memberikan hak. Ya kan? Bagaimana kita harus memberikan hak kepada anak. Yang kelima adalah mendoakan anak, ya, mendoakan anak. Karena di antara doa yang dikabulkan adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya, dakwatul walidi liwaladi. Maka gunakan senjata doa ini untuk kebaikan anak kita. Jangan justru mendoakan yang buruk buat anak. Khawatir kalau kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekesal apapun, semarah apapun terhadap tingkah laku anak, jangan didoakan yang buruk-buruk. Doakan yang baik-baik. Seandainya dia nakal, doakan supaya mendapatkan hidayah. Ini kita bisa temukan di dalam Al-Quran, banyak sekali doa-doa orang tua buat anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Dan doa-doa yang lainnya yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak lepas untuk berdoa buat anak-anak kita dan kesuksesannya. Mungkin kita nggak merasa kita ini insya Allah menjadi orang-orang sukses saat ini, punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan. Jangan mengira bahwa kesuksesan kita ini hanya hasil kerja kita dan upaya kita. Saya sukses karena saya kuliah. Saya sukses kenapa? Karena saya kerja keras. Bisa jadi kesuksesan kita adalah berkat doa orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia, yang dulu pernah mendoakan kita saat kita masih kecil. Karena kalau hanya mengandalkan belajar saja, kuliah saja, mengandalkan kesungguhan saja, banyak orang yang sungguh-sungguh, banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi tapi gak sukses. Jadi kita khawatir kalau kemudian anak-anak remaja sekarang ini yang nakal, yang menjadi preman, yang menjadi berandal, jangan-jangan nggak pernah didoakan oleh orang tua. Kalau diurut-urut, ya rata-rata memang demikian. Anak ini siapa? Ya kan? Ternyata diurut-urut orang tuanya kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Dia juga dulu pekerjaannya nggak jauh beda dengan anaknya. Jadi
Di Kelantan ini beberapa bulan yang lalu itu kan ada kejadian, ada seorang perwira polisi yang dibantai di sini, tapi nggak meninggal dunia. Ternyata yang melakukan siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMK, usia dia kelas 2 SMK. Jadi beberapa sekolah. Salah satunya itu dekat rumah saya, seberang jalan. Seberang jalan sekitar rumah berjarak 500 meter, 400 meter seberang jalan. Jadi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian karena orang tuanya, karena bapaknya dikalahi, kemudian anaknya kurang diperhatikan. Jadi berantem mulu yang dilihat itu orang tuanya selalu berantem. Jadi bisa jadi karena doa orang tua yang kurang, doa ibu khususnya. Maka dalam setiap doa kita jangan pernah kita melewatkan doa untuk anak-anak kita, karena doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam adalah memberikan mainan. Nah, ini memberikan mainan. Karena dunia anak itu adalah dunia main. Jangan dipaksa melakukan sesuatu yang jauh dari dunia main. Ya tentu ada seriusnya juga. Kalau sekarang kan kebablasan, mainannya, bermainnya lebih banyak daripada seriusnya. Sehingga kalau zaman dulu anak-anak usia 7 tahun, 10 tahun udah hafal Quran, itu karena mereka seimbang antara kebutuhan kejiwaannya, emosionalnya dengan kebutuhan pikirannya. Diajarin Quran juga, diajarin adat juga, tapi juga tetap wataknya, ciri khasnya sebagai seorang anak tidak bisa dihilangkan bahwa dia memang suka main. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi bertemu dengan seorang anak kecil sedang main burung. Lalu Nabi mengatakan, gimana kabar burung kamu? Ya. Bagaimana kabar burung kamu? Artinya Nabi mengakui bahwa anak-anak itu sukanya main, sehingga Nabi kemudian tidak mencela ketika dia bermain, tapi justru menanyakan permainannya. Oleh karenanya permainan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus membangkitkan pikirannya. Jadi misalnya biasanya kalau yang nata-nata itu membangkitkan motoriknya. Kemudian juga jadi berikan mainan-mainan yang sesuai dengan kebutuhan seorang anak. Laki-laki itu diberikan bedil-bedilan, motor-motoran, mobil-mobilan. Ya kan? Itu nggak sia-sia. Jangan dianggap ini wah percuma ini main-mainan kan juga rusak. Gitu. Ya. Kalau dulu orang tua kita nggak bisa belikan mobil-mobilan, bikin mobil-mobilan pakai sendal. Ya. Udah bisa kita kasih tali kemudian lari sambil menarik mobil-mobilan yang cuma dari sendal itu udah girangnya luar biasa. Jangan-jangan kita bahagia itu gara-gara orang tua masih mobil-mobilan sendal tadi. Main layangan, kemudian macam-macam main. Jadi yang menggerakkan motoriknya sehingga semua inderanya itu terpakai. Ini khawatir dunia zaman sekarang ini hanya terpaku kepada gadget saja, itu justru tidak menggerakkan motoriknya. Kurang gerak, duduk atau konsentrasi pada handphonenya, dipanggil orang tuanya diem aja. Ini malah justru tidak baik. Jadi itu boleh juga, tapi tidak boleh kebanyakan. Harus ada seperti Lego atau permainan-permainan yang lainnya. Sehingga seorang anak yang kemudian punya teman di tetangganya bermain bersama, biarin aja. Sehingga kalau kita berumah tangga, berada di suatu masyarakat, jangan berada di sebuah lingkungan yang nafsi-nafsi, yang individual. Tapi cari lingkungan yang kira-kira masyarakatnya itu akrab. Kalau di sini saya lihat rumahnya pagarnya nggak tinggi-tinggi, insya Allah akrab satu dengan yang lainnya. Yang bermasalah adalah kalau pagarnya tinggi-tinggi. Orang mau masuk juga segan, apalagi ada anjingnya. Takut duluan. Seorang anak yang kemudian menginap di rumah orang itu biasa, ya kan? Seperti misalnya beberapa hadis, ya, Ibnu Abbas, Anas bin Malik menginap di rumah bibinya. Ya, bibinya kebetulan adalah istri Nabi. Kemudian dia menceritakan bagaimana kehidupan Nabi dalam rumah itu menunjukkan bahwa kita punya kerabat, kita punya saudara
ajak untuk nginap di rumah saudara kita. Ya kan? Jadi jangan kemudian ini menjadi satu yang tabu seorang anak nginap di rumah orang lain, asal dia adalah saudara kita sendiri. Bahkan kalau orang lain juga tidak ada masalah, karena juga pernah ada seorang sahabat yang menginap di rumah saudaranya yang tidak ada hubungan kerabat antara keluarga. Cuma pengen tahu apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ya, ini jangan. Saya punya teman katanya, anak saya itu kabur-kaburan dari pesantren karena tidak pernah diajak nginap di rumah orang. Sehingga kalau tidur di rumah orang itu tak pernah betah. Apalagi di pesantren, ya kan, banyak orang, mana panas, kotor, nggak betah. Jadi kalau anak kita ingin di pesantren kan, ingin cita-cita di pesantren kan, ajarin dulu bagaimana anak-anak kita nginap di rumah orang. Kenapa kita betah di Jakarta? Jangan-jangan anak kita nanti nggak betah ketika kuliah, ngekos, nggak betah karena nggak pernah nginap di rumah orang lain. Kenapa kita betah? Karena dulu kita suka tidur di langgar, tidur di masjid, ya tidak tidur di rumah, gitu kan. Sehingga di mana aja jangankan di rumah yang bagus, gitu kan, di masjid yang nggak ada apa-apanya aja doyan. Mana kagak ada tikarnya, gak ada bantalnya, nyamuk banyak, berbekal cuma sarung doang. Kalau ada nyamuk banyak, selimutan. Dipasangin belum ada, pakai dipasangin kayu. Kalau ada nyamuk banyak, pakai minyak gas gitu kan, supaya nggak digigit. Begitu kan? Coba tanya yang usianya di atas 40 tahun, pasti begitu. Sehingga kita betah. Jadi muhajirin, Jadi muhajirin mungkin satu komplek ini yang orang Ansor itu sedikit. Rata-rata muhajirin. Kenapa kemudian kita betah merantau? Karena kita sudah diajari orang tua untuk nginap di rumah orang. Nah, anak-anak kita nggak pernah kita ajari begitu, sehingga sangat manja, nggak memiliki ketangguhan dalam kemandirian. Nah ini kita tadi memberikan mainan. Disebutkan di antara main ciri-ciri karakteristik mainan yang boleh diberikan adalah mainan harus mampu membangkitkan aktivitas fisik yang baik dan berguna untuk anak. Yang kedua adalah mainan ini dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga adalah mainan itu mampu mendorong anak untuk dapat meniru kebaikan. Jadi mainannya kira-kira bisa ditiru. Bukan kalau seandainya kita kasih jajan, isinya apa? Ya kan? YouTube, kemudian macam-macam situ ada nyanyian dan sebagainya. Yang dilakukan oleh anak kita, niru. Ya. Yang niru dia yang dia lihat itu, sehingga dia juga sendiri, nyanyi sendiri. Ya, ikut TikTok dengan malah dia jadi produksi. Jadi memproduksi untuk mendapatkan keuangan. Ini mempekerjakan anak di bawah umur. Ya kan? Ada sampai kemudian bagaimana hukumnya zakat seorang anak yang mendapatkan uang dari YouTube? Ada itu patokannya gitu. Ya kan? Dan selama dia uang, walaupun yang punya anak tetap dizakati. Kemudian yang ketujuh adalah membantu anak agar berbakti dan taat. Membantu anak agar berbakti dan taat. Kemudian karena waktunya sudah habis, yang ke-8 yang terakhir adalah tidak banyak mencela. Ya, tidak banyak mencela. Makanya kata-kata yang tidak disukai oleh anak itu adalah celaan. Ya, termasuk kebanyakan kata jangan itu juga tidak baik. Ya, walaupun kata jangan dihilangkan. Ya, karena Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya juga menggunakan kata jangan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan la tusyrik billah. Tapi kebanyakan kalimat perintah lebih baik. Kalimat perintah itu lebih enak didengar daripada kata larangan. Kata larangan itu seakan-akan menyalahkan. Walaupun keinginan kita sama, tapi kata perintahnya dengan menggunakan kata perintah itu lebih nyaman didengar dibandingkan kata larangan. Maka istri biasanya kalau sering menggunakan kata jangan, biasanya suaminya agak suntuk. Jadi misalnya, Pak, ke masjid sudah adzan, itu lebih baik daripada Pak jangan tidur dulu. Itu kan menyalahkan. Padahal tujuannya sama supaya suaminya sholat. Gitu kan. Sehingga jangan
memberikan banyak kata celaan. Sebagian orang ahli pakar psikologi melarang menggunakan kata jangan, tetapi ini juga tidak tepat, ya. Karena kalau tidak ada kata jangan tidak seimbang, ya. Harus ada keseimbangan. Mendidik anak itu harus keseimbangan. Kalau kata mereka terus tidak ada kata jangan, nanti dia tidak tahu bahwa ada kata larangan. Nah, apa yang dilakukan oleh Luqman Hakim itu menjadi contoh. Sekian banyak nasihat yang beliau sampaikan, ternyata ya, kata jangannya tidak banyak dan lebih banyak kata perintah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga kita tidak hanya bahagia berkumpul dengan keluarga kita di dunia saja, tapi juga kita bisa berkumpul bersama nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Mas? Oh, ya boleh kan? Boleh pertanyaan. Tengah MC. Boleh kan ya? Orang boleh. Ya kan, boleh tak ya? Ya betul. Ya, terima kasih tak. Silakan kalau mau suruh dulu. Ya, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini sangat bagus sekali tausiah ini, mudah-mudahan kita bisa membantu anak-anak kita. Cuman yang sekarang ini kita terjadi adalah masalah HP ini kan. Nah, kita bagaimana kita sering mendapatkan WA dari teman kita, dari grup kita, kadang-kadang yang kurang bagus. Nah, sementara kita kan juga gak enak untuk menegurnya. Sementara itu tidak boleh dalam agama, mungkin masalah gambar yang tidak senonoh atau mungkin bagaimana. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi dan supaya dia tersinggung dari teman kita. Nah, dimana sekarang ini kan dari grup itu ada kan lucu tapi sebenarnya tidak boleh di publik, tapi sering di pada grup kita. Terima kasih Dan. Iya, terima kasih. Caranya jangan di grup cara nasihatinya, tapi di jabri. Karena kalau di grup pasti akan bertengkar di sini. Jadi jabri. Kalau misalnya yang ya bisa jadi dia kepencet. Tapi nggak jarang loh orang kepencet tiba-tiba ngirim sesuatu yang tidak baik, ya kan? Sehingga ya kan kita jabri. Bapak kepencet ya ngirim yang tidak baik, gitu kan? Kepencet. Gitu. Karena kalau misalnya bapak ini gimana sih, gitu kan ngirim beginian di grup, nah, itu bisa tersinggung, gitu kan? Jadi perlu bahasa yang enak, gitu kan? Kalau seandainya emang sengaja, gitu kan? Emang sengaja saya kirim, gitu kan? Ya kita nasihati, ya kan? Bahwa menyebarkan keburukan itu tidak baik. Jangan sampai keburukan kita ditiru oleh orang lain nanti menjadi dosa estafet, gitu kan? Dosa terus menerus, mansan nasun natan sayyatan karena lahu wizruha wa wizruman amila biha. Siapa yang mensunahkan keburukan maka dia akan mendapatkan dosa dari sunnah keburukan itu dan keburukan orang yang mengerjakannya, ya kan? Itu. Kemudian kalau dia ngeyel, dia ingin merusak bro, ya di kick off aja gitu, nah, udah ditendang aja. Mohon maaf karena antum bikin gaduh bro, maka sementara dinonaktifkan. Atau belumnya dibikin admin saja yang bisa ngirim, gitu. Jadi ada gitu ya. Oh ini repot ini ya. Kita orang buruk aja tentu tidak ingin diketahui keburukannya. Kalau ada orang sudah terang-terangan menyebarkan keburukan, ini sudah ada masalah. Hatinya sudah ada masalah. Ya kan? Orang yang berdosa melakukan kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi, dengan orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, itu nilainya beda. Ya. Karena dosa itu adalah karakternya begini kata maka kafisodri, sesuatu yang membuat hati bergejolak, wa yakhafu an yataya alaihi, dan takut kalau ada orang lain mengetahuinya. Itu dosa. Kalau orang sudah tidak takut, tidak merasa malu orang lain mengetahui dosanya dan kesalahannya, ini bahaya sebenarnya. Nah, kan Nabi mengatakan kullun nasi mu'afa, semua orang itu bisa dimaafkan, illal mujahirun, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Kalau sudah terang-terangan berbuat dosa, tidak bisa kita nasihati sendiri, membutuhkan energi yang lebih banyak.
Kalau Sayyidina Umar itu kalau ada orang dinasihati kok ngeyel, itu dipukul supaya setannya keluar. Ya, mudah-mudahan yang dipukul kemarin setannya keluar. Ya, kan? Mudah-mudahan. Siapa tuh? Tahu kemarin siapa? Ada yang mukul sini. Tangkap kan. Makanya seorang anak kan pertama dikasih kelembutan itu, suruh sholat sampai 3 tahun waktu untuk menyuruh sholat, tak perlu dipukul, tak perlu dipukul. Sholat. 1 hari 5 kali kita nyuruh sholat. Kali 3 tahun udah berapa kali suruhan kita, masih nggak sholat bukan kebangetan. Ya kan? Itu kan udah ada ada semacam aura kebadenan gitu. Maka harus dipukul, ya kan? Muruhum bisolati inda sab'in wadribuhum inda ashrin. Pukul anakmu ketika sudah usia 10 tahun. Setelah kapan kita melaksanakan? Muruhum bisolati, perintahkan dulu selama 3 tahun untuk mengerjakan sholat. Masih gak mau juga, baru ya dipukul. Dan pukulnya tidak boleh melukai, tapi juga tidak boleh terlalu ringan, tidak terasa. Nanti dia akan meremehkan, dia cuma begitu mukulnya, ya kan? Jadi mukulnya tidak yang menyakitkan, misalnya ulu hati, ya kan? Atau yang bisa membuat celaka dia. Tapi jangan terlalu punggungnya, misalnya punggungnya keras, ya kan? Yang keras, supaya dia merasakan bahwa orang tuanya betul-betul marah. 3 tahun nggak pernah marah, tiba-tiba kemudian marah, ini sudah luar biasa. Ya. Supaya apa tadi? Kalau Umar mengatakan setannya supaya keluar, itu ada setannya itu. Karena yang membuat malas kita itu adalah setan. Yang membuat kita lalai itu adalah setan. Wa ma amsani bilas syaitan. Yang membuat aku lupa itu adalah setan. Jangan-jangan ini udah banyak setannya. Karena bisa jadi kita baik-baik saja, tapi anak kita dapat turunan setan. Maksudnya adalah mungkin dulu nenek moyang kita ada yang terjebak dalam sihir. Kemudian kan biasanya yang begitu itu nurun. Dan baik secara sengaja atau tidak sengaja itu bisa jadi nurun, ya kan? Nah nurunnya itu mungkin tidak kepada anak, tapi kepada cucunya. Korin itu juga bisa sama antara kakek dengan anak. Setiap kita kan punya korin. Kalau kita meninggal dunia, korin kita itu keluar dari kita. Karena usia mereka lebih panjang daripada kita, tahunan, ratusan tahun mereka. Sehingga bisa jadi korin yang dulu menghinggapi kakek kita itu menghinggapi anak kita. Jadi kalau korennya sama, maka bisa jadi dia akan mendapatkan bisikan-bisikan yang luar biasa yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Bisa juga mendapat kakekku dulu begini. Nah, sehingga nggak sedikit ilmu sesat seorang kakek, seorang buyut itu turun kepada cucunya, sehingga perlu mendapatkan rupiah yang sangat ketat, gitu ya, sangat kuat, tidak sekedar rupiah biasa-biasa saja, tapi membutuhkan rupiah sangat kuat untuk menghilangkan. Itu baik. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.